Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita taati perintah-perintah Allah. Marilah kita tinggalkan larangan-larangannya dan berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk terus berusaha menjadi orang yang taat kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Kita harus berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita agar tetap istiqomah dalam mematuhi aturan Allah dalam setiap kondisi. Dalam setiap fase kehidupan kita, sejak anak, kita harus belajar taat kepada Allah, lalu berkembang menjadi pemuda yang patuh pada Allah dengan mengamalkan aturan-aturan dari Allah dan aktif dalam memperjuangkan agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika matahari memancarkan sinarnya yang sangat panas, lalu panasnya menimpa tubuh kita secara langsung, maka kita mudah lelah karena kita banyak mengeluarkan keringat. Jika ini berlangsung 2 atau 3 jam saja, maka kita sudah bingung dan gelisah. Keadaan seperti ini membuat kita tegang dan tidak nyaman. Jiwa kita tertekan, resah, lalu kita bergegas mencari tempat teduh atau ke alat pendingin. Panasnya sinar matahari yang kita rasakan sebagai seorang muslim seharusnya mengingatkan kita akan sebuah peristiwa besar yang akan terjadi, di mana saat itu manusia tidak bisa lagi dapat mencari tempat berteduh, tidak ada alat pendingin, manusia tidak bisa menghindar, tidak bisa melarikan diri dari kesulitan besar yang dihadapinya. Saat itu adalah ketika Allah mengumpulkan umat yang terdahulu dan umat yang terakhir, baik manusia maupun jin, pada satu daratan, di mana semua orang mendengar suara orang yang memanggilnya, dan mata mereka dapat melihat semua orang yang ada di sana. Pada saat itu, matahari direndahkan. Jarak antara kepala manusia dengan matahari hanya 1 mil. Di sana tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tempat yang bisa dibuat berteduh, bahkan batu pun tidak ada. Itulah padang mahsyar. Tanah itu terbentang luas, tak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Di sini hanya ada 2 jalan. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dan jalan menuju neraka. Itulah hari yang sangat berat dan menyesakkan bagi jiwa manusia. Kondisi seperti ini tidak sebulan atau 2 bulan seperti musim panas di dunia. Inilah hari di mana satu harinya sama dengan 50 tahun hari dunia. Manusia dibiarkan menunggu dalam keadaan seperti ini. Semuanya susah, tercekam dalam kegelisahan yang tak bertepi. Terpanggang sinar matahari yang panas sengatannya luar biasa. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada air, tidak ada tetumbuhan, bahkan batu juga tidak ada. Kondisi ini terus berlanjut sampai Allah akan mengadili semua makhluk. Sampai kemudian Allah selesai mengadili dan menghukumi seluruh manusia. Inilah pengadilan akhirat. Seluruh hak-hak adami yang tidak tuntas di dunia akan diselesaikan di sini. Tidak salah kiranya
Kita seorang misalnya merasa diperlakukan secara tidak adil, dirampas haknya, diserobot tanahnya, harta bendanya dengan cara-cara licik dan kotor, dijebloskan ke dalam penjara dengan kesalahan yang tidak jelas, lalu dia mengatakan, sampai jumpa di pengadilan akhirat Pak, sampai jumpa lagi di pengadilan akhirat Pak Hakim, Pak Presiden, Pak Menteri, politisi, jaksa, Pak Lurah. Ya, kita semua akan diadili di sini, di tengah-tengah sengatan matahari padang mahsyar membakar. Di tengah-tengah sengatan matahari padang mahsyar membakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan ini, di mana orang-orang berada di dalam puncak kesedihan, kesulitan, siksaan, kegelisahan, dan kebingungan, sampai orang tidak mau peduli terhadap orang-orang yang sangat dicintai saat di dunia ketika ketemu di sana. Yang oleh Al-Quran digambarkan, yauma yafirrul mar'u min akhih, wa ummihi wa abih, wa sahibatihi wa banih. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya, karena saking dahsyatnya kejadian hari kiamat, saking hebatnya huru-hara ahwalu yaumil qiyamah. Di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan seperti ini, ternyata ada orang-orang mukmin yang mendapat kemuliaan dari Allah, yang kondisinya sangat nyaman, menyenangkan. Tidak seperti tadi. Mereka berada di bawah naungan arasy Allah yang Maha Penyayang. Allah telah memilih mereka, maka mereka dimuliakan dan dipelihara dalam perlindungannya. Dan Allah memperlakukan mereka dengan kelembutannya, sehingga mereka berada dalam naungan yang teduh sampai mereka dihakimi. Siapakah mereka? Di dalam hadis Sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasabi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun ta'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainah. Ada 7 golongan yang akan Allah lindungi pada hari kiamat, di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungannya. 1. Imamun adilun, imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling menyintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. 6. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menyatukan 7 kategori ini adalah takwa, atau rasa takut kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan ketakwaannya ini dilakukan ketika seorang diri atau secara rahasia dan juga dilakukan di depan umum. Mereka itu lebih mengutamakan dan mementingkan perintah Allah di atas keinginan diri mereka sendiri atau di atas nafsunya sendiri. Mereka lebih mengutamakan ajaran-ajaran dari kitab suci daripada ajaran-ajaran lainnya. 7 golongan itu yang pertama adalah imamun adilun,
imam yang adil. Imam di sini bisa berarti presiden, menteri, pejabat-pejabat, tokoh, pemuka kaum, suami, pendeknya setiap orang yang diberi kekuasaan dan diberi amanah itu masih dalam kategori imam. Dan imam itu adil. Yang pertama, imam yang adil. Imam ini mampu menghadapi nafsunya yang terus mempengaruhinya untuk berbuat sewenang-wenang dan tidak adil, tapi dia memilih berbuat adil. Mengapa? Karena dia memuliakan Allah, takut kepada Allah, dan dia memilih taat kepada Allah. Karena taat kepada Allah akan melahirkan kebaikan dan akan mendatangkan manfaat secara luas. Artinya dia memilih suara iman yang ada di hatinya, bukan suara nafsunya. Yang kedua, pemuda yang mendapat naungan. Adapun pemuda yang dibesarkan, tumbuh dalam ibadah kepada Allah, dia itu tumbuh menjadi seorang remaja, seorang pemuda dengan tetap taat beribadah, dan ketaatan ibadahnya ini terus ia lekatkan pada dirinya, terus dia pertahankan sampai dewasa dan tua. Pemuda-pemuda ini tidak tergoda oleh indahnya impian masa muda, tidak tergiur oleh gaya hidup hedonisme, tidak tertipu oleh khayalan-khayalan yang mendorongnya berbuat maksiat. Sebaliknya, dia terus berusaha dengan sungguh-sungguh mengalahkan gejolak nafsunya di masa muda, tidak tertipu oleh harapan-harapan palsu. Hatinya terus dipenuhi dengan iman dan ketakwaan. Maka tumbuhlah dia menjadi pemuda yang bertakwa. Inilah pemuda yang mendapat perlindungan dan naungan Allah di hari kiamat. Adapun orang yang hatinya terikat pada masjid, ia sangat menyintai masjid. Utamanya dia ingin selalu sholat berjamaah di masjid itu. Dia menyesal jika tidak berjamaah di masjid itu. Hakikat mensyiarkan masjid itu ya jamaah di masjid. Hakikat mensyiarkan masjid itu ya jamaah di masjid. Orang ini hatinya tertuju dan disibukkan pada sholat jamaah di masjid. Dia selalu menunggu-nunggu waktunya jamaah tiba dari waktu ke waktu. Lalu dengan semangat sholat masjid di jamaah itu mereka kerjakan. Mereka inilah sahabat dekat Allah. Inilah orang yang mendapat perlindungan dan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Adapun cinta kepada Allah adalah salah satu tali iman yang paling dapat diandalkan. Dan cinta Allah ini adalah pekerjaan hati. Hanya Allah yang mengetahui. Allah mengetahui siapa yang cintanya palsu dan yang sejati. Dia yang paling mengetahui mana orang-orang yang benar-benar membela agamanya dan orang-orang yang seolah-olah membela agamanya. Padahal dia sedang menjual agamanya dengan harga murah, dengan kemasan ibadah. Allah mengetahui siapa yang setia memperjuangkan syariatnya dan siapa yang mengkhianati agamanya dengan baju kesolehan dan jubah ulama. Dan selanjutnya yang diberi naungan oleh Allah adalah orang yang bertemu di dalam perjuangan. Dua muslim bertemu, bersatu dalam cinta dan kasih sayang karena Allah. Punya tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan dan menegakkan agama Allah, bukan untuk memperjuangkan lainnya. Mereka tidak dipersatukan oleh pandangan duniawi seperti uang, jabatan, kekuasaan, status, dan prestis, melainkan mereka dipersatukan oleh kejujuran dan ketulusan di dalam memperjuangkan syariat Allah. Inilah orang yang mendapat perlindungan dan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Adapun orang-orang yang hati-hati melakukan dosa adalah orang ketika sendirian dan dalam kondisi di mana semua sebab-sebab kemaksiatan, daya tarik kemaksiatan telah ada di depannya. Dan dia punya kemampuan serta kesempatan untuk melakukan kemaksiatan secara aman, sendirian. Tidak ada yang tahu kelakuannya seandainya dia kerjakan. Namun rasa takut kepada Allah di hatinya lebih besar dari cobaan ini, dari fitnah ini. Takut kepada Allah di hatinya lebih besar dari kenikmatan dan keasikan maksiat yang sudah ada di depan hidungnya. Inilah orang yang mendapat perlindungan dan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Selanjutnya yang diberi naungan
adalah orang yang ikhlas dalam berinfak dan sedekah. Jauh dari rasa riya, pamer. Dalam berinfak dan sedekah hanya ingin mencari ridho Allah. Inilah orang yang mendapat perlindungan dan naungan Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang berhati lembut, yang selalu bergelora iman yang ada di hatinya. Dia sering tumpahkan air matanya di saat sendirian. Tak ada yang melihatnya. Dia meraung-raung menangisi maksiat dan kelakuannya di masa lalu yang tidak baik. Seseorang dapat saja menangis, bahkan sampai berteriak-teriak histeris di depan orang lain dalam sebuah acara keagamaan misalnya. Karena yang lain juga menangis. Jadi nangisnya karena dipengaruhi oleh mereka yang ada di kanan kirinya yang juga menangis. Atau dipengaruhi narasi-narasi, kata-kata puitis yang menusuk hatinya, sehingga menimbulkan ledakan tangis, dan mungkin juga karena faktor lainnya. Tapi tangisan yang kelak akan mendapat perlindungan dan naungan Allah di hari kiamat adalah tangisan yang lahir dari kesadaran iman. Yaitu tangisan karena takut Allah, tangisan karena berharap rahmat Allah, tangisan karena takut neraka atau azab Allah, tangisan lantaran merasakan kemurahan dan kebaikan yang telah dicurahkan Allah, tangisan karena sebuah kesadaran bahwa di masa lalu umurnya disia-siakan sekian lama, tangisan membayangkan pengadilan akhirat yang berat dan lain sebagainya. Ringkasnya adalah tangisan yang dibangkitkan oleh ingat akan Allah dan dalam keadaan sendirian. Jadi bukan tangisan karena pengaruh psikologi, tapi tangisan karena ingat Allah, tangisan yang meledak karena kesadaran iman dan yakin. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.